Sobat Prestasi, adanya sosialisasi registrasi ini dikarenakan masih banyaknya kendala terkait pendaftaran untuk E2SN. Nah, kita akan membahas lebih detail nih, bagaimana cara mendaftar serta mungkin menangani kendala yang dialami. Dan saat ini juga kita akan mendengarkan dan menyimak penjelasan portal registrasi yang akan disampaikan oleh Bapak Yongki Purnomo dan juga portal Ajang Talenta yang akan dijelaskan oleh Bapak Ahmad Ulfi. Nah, saat ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu penjelasan portal registrasi yang akan disampaikan oleh Bapak Yongki Purnomo. Kepada Bapak Yongki, kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Kanisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam terbaik, salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia, BPTI, Bapak Asep Sumayadi, kemudian Koordinator yang terhormat Koordinator Bidang Seni, Budaya, Olahraga, Bapak Gedi Rindo, kemudian yang terhormat Subkoordinator Seni Budaya dan Subkoordinator Bidang Olahraga, Bapak Ibu Kepala Dinas Lembaga Penjamin Mutu atau yang mewakili, Bapak Ibu Kepala Sekolah, pembimbing, serta Sobat Prestasi yang sedang berada dan menyimak sosialisasi portal registrasi O2SN maupun OPS2N. Baik, perkenalkan Bapak Ibu, rekan-rekan, nama saya Yongki Purnomo, di sini selaku tim IT yang menangani portal registrasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan akan mendemokan secara langsung pendaftaran, mulai dari masuk hingga berhasil mendaftarkan peserta di dalam portal registrasi BPTI. Tahun ini BPTI membuat sebuah portal registrasi yang dibuat untuk operator sekolah bisa mendaftarkan, sehingga operator yang akan membantu peserta didik untuk menginput data pun juga mendaftarkan ke dalam ajang. Baik, tanpa berlama-lama, saya izin share screen ya. Saya coba. Sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Untuk pendaftaran portal registrasi BPTI tahun 2023 ini, Bapak Ibu bisa mengakses di laman daftar strip.bpti.kemdikbud.go.id. Nanti ketika Bapak Ibu berhasil masuk ke dalam aplikasi, maka akan tampil halaman sebagai berikut. Di sini terdapat 3 menu, yaitu yang pertama masuk operator pendidikan dasar dan menengah. Kemudian ada pendaftaran untuk akun operator pendidikan tinggi dan juga akses masuk untuk operator pendidikan tinggi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas untuk akses masuk operator non-pendidikan tinggi atau Dikdasmen. Jadi di sini sudah tersedia menu yang berwarna biru. Di sini silahkan Bapak Ibu untuk mengakses dengan cara klik. Nah, kemudian nanti akan dialihkan menuju sebuah halaman masuk, di mana halaman masuk ini merupakan single sign-on atau portal masuk yang sama gitu kan, untuk masuk ke dalam akun PD Data. Nah, jadi pertanyaan pertama pasti akan muncul dari Bapak Ibu adalah, saya harus menginputkan email atau password apa ketika saya ingin masuk ke dalam dashboard. Jadi, Bapak Ibu, operator sekolah ataupun juga kepala sekolah bisa menginfokan kepada operator sekolah untuk operator sekolah masuk menggunakan email yang digunakan untuk verval PD data, atau Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan
akun sudah terdaftar atau belumnya melalui laman sdm.data.kemdikbud.go.id. Ini merupakan platform yang digunakan oleh operator sekolah untuk melakukan verbal PD. Siapa saja yang bisa masuk? Apakah hanya operator Dapodik? Tidak jawabannya, Bapak Ibu. PD Data merupakan gabungan dari beberapa sumber data. Yang pertama Dapodik dan kedua EMIS pun terakomodir. Jadi satuan pendidikan yang dinaungi oleh Kementerian Agama dapat masuk ke dalam dashboard atau dapat mendaftar di portal registrasi BPTI. Yang perlu dipastikan adalah memastikan akun yang digunakan memang terdaftar di sdm.data atau yang memang digunakan untuk melakukan verbal PD. Nah, pertanyaannya adalah, saya udah input nih, input akun Dapodik saya atau akun EMI saya, gitu. Akun Dapodik misalkan, Dapodik. Ternyata kalau tidak masuk, nah itu perlu di cross check kembali atau ditanyakan ke satuan pendidikannya apakah akun itu sama yang digunakan untuk mendaftar di sdm.data atau ternyata ada akun yang khusus digunakan untuk daftar di SDM Data. Jadi mohon untuk Bapak Ibu, operator sekolah, memastikan kembali akun yang digunakan, saya ulangi kembali, adalah akun yang tertaut pada sdm.data atau platform yang digunakan untuk melakukan verbal PD. Ketika nanti Bapak Ibu sudah menginputkan dan berhasil masuk, maka nanti Bapak Ibu akan bisa mengakses dashboard operator. Di sini saya menggunakan dummy atau akun uji coba, katanya mesti nanti. Di dalam dashboard terdapat informasi-informasi yang bisa diakses. Yang pertama, Bapak Ibu bisa mengunduh petunjuk teknis. Di sini sudah tersedia menu untuk Bapak Ibu memahami tata cara penggunaan aplikasi portal registrasi. Pun juga sudah tersedia statistik sederhana yang menampilkan jumlah peserta didik terdaftar di dalam sistem dan juga pembimbingnya. Secara alur, Bapak Ibu, operator sekolah, ketika masuk ke dalam dashboard yang dilakukan pertama setelah melakukan pengecekan data operator dan satuan pendidikan, Bapak Ibu dapat mengakses menu peserta didik. Di dalam menu ini, Bapak Ibu menambahkan peserta yang nantinya akan didaftarkan di ajang talenta. Proses penambahan peserta ini akan kita lakukan verifikasi dan validasi menggunakan PD Data, di mana operator akan menginputkan yang pertama adalah NISN, kemudian tanggal lahir dengan format bulan, tanggal, dan tahun. Atau bisa diklik icon kalender untuk membuka tanggal ataupun kalender supaya lebih akurat. Nah, jadi yang dilakukan adalah operator menginput NISN dan tanggal lahir. Kemudian nanti akan dilakukan pengecekan data. Jika data ditemukan, maka operator sekolah akan masuk ke halaman formulir pendaftaran yang berisi data diri dan data orang tua. Di dalam data diri, data orang tua, operator akan melengkapi informasi-informasi yang perlu diisi yang bersifat masih belum ada ya di data tarikan. Sebagian besar data sudah ada selama operator sekolah tertib dan melakukan update data. Sehingga cukup melengkapi beberapa isian, baik itu mulai dari foto, kemudian kontak, identifikasi kebutuhan khusus, identifikasi fisik untuk olahraga, berat badan, tinggi badan, diisi oleh mereka yang akan mendaftar di ajang olahraga, kemudian data orang tua. Kemudian ketika berhasil disimpan, ketika sudah di-input, maka nanti akan masuk ke dalam tabel. Dalam tabel peserta didik. Nah, kendala yang sering terjadi mungkin Bapak Ibu temui adalah data tidak ditemukan. Data tidak ditemukan ketika Bapak Ibu melakukan proses penambahan peserta. Yang terjadi, data
Bapak Ibu inputkan itu tidak tersinkron hingga ke PD data. Jadi kita yang sebagaimana telah disampaikan di awal bahwa proses penambahan peserta ini menggunakan verifikasi dan validasi PD data. Ketika terdapat notifikasi data tidak ditemukan, mohon operator sekolah untuk melakukan pengecekan kembali data peserta didik mulai dari Dapodik atau EMIS hingga ke verbal PD-nya. Ketika ada update data, nanti akan ada proses selama 1 x 24 jam di Pusdatin untuk data itu selanjutnya bisa dimunculkan. Mohon untuk operator sekolah bisa mengecek secara berkala, mohon cek secara berkala. Jika sudah melakukan update, esok harinya diklik tambah peserta, di input NISN-nya, kemudian tanggal lahirnya, dipastikan kembali semuanya sudah sesuai, kemudian dilakukan pengecekan. Sebagian besar kendalanya seperti itu Bapak Ibu yang terjadi, yang nanti bisa jadi guideline ya, panduan untuk Bapak Ibu ketika menemui kendala data tidak ditemukan. Kemudian setelah Bapak Ibu menambahkan data peserta didik, di sini tersedia menu pembimbing. Menu pembimbing ini yang nanti digunakan untuk menambahkan data pembimbing yang akan diidentifikasi dari satuan pendidikan terkait, contohnya SMP Gemah 7 Ambon. Dengan bagaimana caranya menambahkan pembimbing, silahkan diklik tambah pembimbing. Nanti terdapat formulir pendaftaran pembimbing, mulai dari nama, email, NIK, kemudian NIP, NUPTK atau NID. ini bersifat opsional, boleh dilewat jika tidak ada. Kemudian identifikasi jenis kelamin, tanggal 4 lahir, hingga alamat korespondensi. Kemudian terdapat nama satuan pendidikan, lembaga atau organisasi. Jika pembimbing berasal dari satu satuan pendidikan yang sama, maka silahkan diisi dengan nama satuan pendidikan. Namun, jika pembimbing yang didaftarkan berasal dari profesional, misalkan itu boleh silakan diinputkan nama lembaganya atau nama organisasinya. Kemudian informasi tambahan yang mungkin bisa memperjelas gitu ya, bisa Bapak Ibu berikan di dalam formulir pendaftaran ini. Kemudian ada identifikasi ASN atau tidak untuk pembimbing tersebut. Jika sudah, silahkan diklik simpan, maka nanti akan muncul datanya di tabel pembimbing. Pada proses ini kita telah berhasil mendaftarkan peserta ke dalam sistem, namun belum didaftarkan ke ajang. Sekarang saatnya setelah kita memiliki data dari peserta didik dan pembimbing, kita akan masuk ke menu ajang talenta. Di mana di dalam menu ajang talenta ini berisi seluruh ajang talenta yang diselenggarakan oleh BPTI dan sudah dilakukan pemfilteran menggunakan jenjang. Silahkan Bapak Ibu bisa melakukan pencarian terkait ajang talentanya. Di sini sudah ada informasi mulai dari timeline atau lini masa, pembukaan hingga penutupan pendaftaran. Kemudian juga sudah terdapat menu untuk mengakses petunjuk teknis. Yang perlu diperhatikan adalah kehati-hatian atau ketelitian dalam memilih ajangnya. Bapak Ibu, memilih ajangnya, dipastikan kembali ajang yang akan kita ikuti telah sesuai. Sebagai contoh, kita SMP. Kita akan mendaftar untuk O2SN dalam kasus ini ya. Dalam kasus ini kita akan mendaftar, kesempatan kali ini kita akan mendaftar di Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Di sini kita akan pilih Olimpiade Olahraga Siswa Nasional jenjang SMP. Terdapat informasi jenjang SMP, O2SN strip SMP. Kita pilih yang Olimpiade Olahraga SMP. Kemudian di sini terdapat informasi kategori, cabang, dan subcabang yang dipertandingkan pada ajang O2SN. Di sini terdapat kategori putra dan putri, kemudian ada cabang dan subcabang atau nomor dari cabang.
Kemudian di sini terdapat informasi jumlah maksimal peserta, jumlah maksimal pembimbing, dan kuota tim atau peserta dalam satu sekolah. Informasi ini digunakan untuk, saya coba jelaskan, kuota ini, jika Bapak Ibu nanti menemukan, ketika kuotanya lebih dari satu, maka Bapak Ibu bisa mendaftarkan lebih dari satu di nomor subcabang tersebut. Tapi namun kalau misalkan di sini tulisannya hanya satu, maka Bapak Ibu hanya bisa sekali mendaftarkan hingga mendapatkan kode registrasi. Untuk kode registrasi nanti akan saya bahas lebih lanjut. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengklik daftar sekali, itu sudah akan terekam Bapak Ibu telah mendaftarkan dan telah memenuhi kuota tim atau peserta dalam satu sekolah untuk subcabang, cabang, dan kategori yang telah Bapak Ibu pilih. Yang perlu diperhatikan ketika melakukan pendaftaran, Bapak Ibu tidak perlu untuk terburu-buru gitu kan ya. Kadang kita terburu-buru, kita salah klik gitu kan, salah klik ataupun juga miss gitu kan. Wah, ini yang mana nih? Karena kebanyakan tabel gitu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kita cek terlebih dahulu mulai dari informasi kategori, kita akan mendaftarkan untuk putra atau putri. Kita cari. Pun sebenarnya di sini juga sudah disediakan fitur untuk melakukan pencarian. Silahkan diinputkan saja, misalkan atletik. Otomatis ketika Bapak Ibu melakukan pencarian, maka akan otomatis melakukan filtrasi data pada tabel. Ini untuk mengantisipasi terlalu banyaknya data yang ditampilkan yang membuat Bapak Ibu akhirnya bisa saja terjadi human error dengan salah mengklik kategori maupun cabangnya. Jadi silakan dilakukan pencarian, kemudian diperhatikan kategorinya putra atau putrinya. Baru setelah itu, Bapak Ibu bisa klik daftar. Seperti itu. Oke, saya coba untuk daftar di apa ya? Oke, misalkan pencak silat. Silat atau oke. Semoga kita coba ya. Nah, ketika kita sudah akan mendaftar di pencak silat, di sini nanti akan masuk ke halaman pendaftaran. Di sini terdapat persyaratan jenjang, kemudian juga tingkat pendidikan. Kemudian untuk formulirnya, terdapat kolom untuk memilih peserta. Memilih peserta ini berdasarkan data yang telah diinputkan di menu peserta didik. Itu kenapa Bapak Ibu diminta untuk melakukan pendataan di awal terlebih dahulu agar nanti data tersebut muncul di proses pendaftaran cabang ajang talenta. Itu. Kemudian kita input kelasnya, kelas dari siswanya atau peserta didik, kemudian memilih pembimbing, kemudian lakukan pemeriksaan kembali, tidak perlu terburu-buru, pastikan oke, ini ada tanding dan solo kreatif. Untuk pesertanya adalah berikut kelas, kemudian pembimbing, checklist. Jika memang sudah memeriksa, kemudian simpan karena ini sebagai agreement. Nah, Bapak, ketika kita melakukan pendaftaran dan ternyata kita mendapatkan notifikasi berikut, ini kan yang mungkin Bapak Ibu juga pasti bingung, wah ini kenapa ini gitu kan. Kenapa ada muncul notifikasi kuota cabang atau subcabang yang sama dalam satuan pendidikan penuh. Ini terjadi karena kita telah melakukan pendaftaran di sebelumnya. Gitu. Pendaftaran sebelumnya. Nanti saya jelaskan soal terkait kuota cabang atau subcabang yang sama penuh. Jadi, telah sebagaimana tadi saya coba jelaskan bahwa satu subcabang ketika kuotanya satu, ketika Bapak Ibu telah mendaftarkan, maka akan mengenerate sebuah kode. Nah, kode itulah yang akan nanti masuk ke menu pendaftar. Nanti kita akan cek Bapak Ibu untuk tanding dan solo kreatif ini diisi oleh peserta siapa, sehingga ketika kita ingin mendaftarkan kembali, sudah ada notifikasi kuota cabang atau subcabang sudah penuh.
Baik, saya coba akan cek datanya terlebih dahulu untuk data cabang mana yang belum di. Oke, kita akan coba mendaftar di ASN. Kembali lagi, kita lakukan pengecekan pelan-pelan saja. Dan kita klik daftar, misalnya bulu tangkis, putra, daftarkan alun 8, kemudian pembimbing, kemudian periksa, klik simpan. Ketika kita berhasil melakukan pendaftaran untuk sub cabang yang dipilih, maka ketika kita berhasil mendaftarkan akan dialihkan ke menu pendaftar dan juga ke halaman detail dari kode registrasi. Nah, kita tadi mendaftar untuk bulu tangkis tunggal putra. Di sini kita mendapatkan kode registrasi. Kemudian ada nama peserta, informasi nama peserta, dan informasi pembimbing yang telah dipilih. Di tahap ini, yang dilakukan oleh operator adalah mengecek kembali. Di sini sudah tersedia informasi untuk mengingatkan operator. Operator wajib melakukan finalisasi data pendaftaran sebelum melanjutkan ke langkah selanjutnya atau menuju portal registrasi portal Ajang untuk mengunduh bukti pendaftaran peserta. Jadi nanti setelah difinalisasi Bapak Ibu akan mendapatkan kode registrasi dan juga bukti pendaftaran. Fitur edit atau tambah akan dinonaktifkan ketika Bapak Ibu menyetujui finalisasi. Sehingga Bapak Ibu pada proses ini memastikan dengan betul apakah satu, checklist yang bisa dibuat oleh pribadi masing-masing, nama peserta sudah sesuai atau belum. Atau jangan-jangan masih akan ada perubahan. Jika masih ada kemungkinan ada perubahan, tidak perlu terburu-buru untuk memfinalisasi. Karena nanti ini pasti akan ada proses lagi ketika ada koreksi. Jadi pada kita akhirnya nanti Bapak Ibu harus menunggu proses lebih lanjut, lebih baik kita memastikan di awal data memang sudah sesuai. Jika memang dirasa masih ada perubahan, kita pastikan terlebih dahulu sampai data dipastikan benar. Baik itu peserta maupun pembimbing. Lalu bagaimana ketika, saya, ternyata bulu tangkisnya tidak jadi atas nama Alwin Romer nih, gitu. Saya ada sekolah membuat seleksi ternyata yang lolos atau yang dipertimbangkan, atau mungkin ada kasusistik kondisi-kondisi yang mungkin Alwin Romer perlu digantikan. Bapak Ibu bisa untuk melakukan pergantian peserta dengan cara klik hapus pada nama peserta di subcabangnya. Di dalam detail kode registrasi ini, silahkan diklik detail nanti di menu pendaftar. Kemudian pada kolom peserta, ketika Bapak Ibu ingin mengganti peserta, silahkan diklik hapus. Maka nanti peserta untuk subcabang bulu tangkis tunggal belum terpilih, dihapus. Bapak Ibu bisa melakukan proses pendaftarannya melalui menu pendaftar dengan mekanisme mengganti peserta. Jadi Bapak Ibu tidak perlu untuk masuk lagi ke Ajang jika memang sebelumnya Bapak Ibu sudah mendaftarkan subcabang tersebut. Nah, itulah yang terjadi ketika datanya sudah ada, kode registrasinya sudah ada untuk subcabang tersebut, namun Bapak Ibu melakukan pendaftaran lagi di Ajang Talenta. Itu akan muncul notifikasi yang tadi telah kita saksikan bersama
kuota cabang atau subcabang penuh karena memang sudah ada kode registrasinya. Seperti itu. Jadi untuk melakukan penggantian peserta silahkan dilakukan di menu pendaftar di dalam detail kode registrasi sebagaimana yang kita lihat sekarang. Kemudian dihapus peserta lamanya. Tadi kita sama-sama hapus pesertanya ya. Kemudian kita pilih peserta penggantinya. Nah, ternyata digantikan gitu kan. Akan digantikan oleh manual sahabat. Oke, kemudian klik tambah. Oke, dan kita ganti Afin Galaxy. Oh, terdeteksinya kelas 9 ya. Nah, oke. Sebagai contoh kita akhirnya menggantikan, ini sebagai contoh kita hanya memberikan contoh, digantikan nama dari si A menjadi si B. Kita tadi telah menghapus peserta A, kemudian kita menambahkan peserta B yang baru untuk menggantikan nama yang sebelumnya di subcabang bulu tangkis tunggal untuk mengisi kode registrasi OSN SMP 23 dan seterusnya. Jika dirasa data ini telah sesuai, tidak ada lagi perubahan, Bapak Ibu baru silahkan mengakses button finalisasi. Di sini ada pernyataan yang di-checklist oleh Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu telah memeriksa data sebelum finalisasi. Data yang sudah difinalisasi tidak dapat diubah lagi. Di sini sudah ada pernyataan dan Bapak Ibu menyetujui untuk melakukan finalisasi. Jika finalisasi sudah bisa dilakukan oleh Bapak Ibu, maka nanti akan muncul unduh bukti pendaftaran. Unduh bukti pendaftaran ini akan berisi informasi kode registrasi, kemudian peserta dan pembimbing. Nah, kemudian ada beberapa hal yang perlu disampaikan terkait mekanisme pendaftaran di O2SN. Mungkin dari saya coba akan ini ya tadi saya juga menyampaikan, wah bagaimana nih ketika ada kuota cabang penuh. Silahkan mengecek di menu pendaftar Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu akan menemukan menu pendaftar yang akan berisi informasi sebuah ringkasan dari ajang apa saja yang didaftarkan dari peserta ke ajang-ajang yang telah tersedia di menu ajang talenta. Pertanyaan selanjutnya mungkin yang akan muncul oleh Bapak Ibu adalah, apakah satu peserta didik hanya bisa mengikuti satu ajang? Bapak Ibu ya. Nah, jawabannya adalah satu peserta didik atau satu NISN itu bisa mendaftar lebih dari satu ajang. Sebagai contoh, di sini ada nama Joni Riri. Dia mendaftar untuk Olimpiade Pendidikan Siswa Indonesia. Dia terdaftar, kemudian dia mengikuti juga di misalkan OSN, cabang IPA. Di sini sudah terdaftar juga. Kemudian daftar juga nih, misalnya multi talenta. Daftar juga di FLS 2N, seni, menyanyi solo. Itu bisa terdaftar. Jadi satu NISN itu bisa mendaftar lebih dari satu ajang. Seperti itu. Kemudian untuk olahraga terdapat cabang karate di mana terdapat dua pilihan dalam satu satuan pendidikan. Bapak Ibu diizinkan untuk mengikuti 2 nomor untuk satu siswa ya Bapak Ibu. Saya tekankan kembali, kuotanya dalam satu sekolah adalah satu peserta. Namun satu peserta tersebut bisa memilih untuk mengikuti kata perorangan atau komite. Jadi maksimalnya 1 untuk karate, tapi bisa untuk didaftarkan di 2 nomor. Nah, bagaimana caranya? Yaitu silahkan diklik daftar pada
karate, misalkan kita putra ya, saya misalkan Yongki daftar terlebih dahulu di kata perorangan. Saya daftarkan, saya finalisasi sampai selesai. Kemudian klik daftar kembali di kolom komite. Kemudian dipilih nama saya. Nama saya dipilih juga. Jadi saya mendaftar untuk kata perorangan dan komite. Didaftarkan 2 kali. Sehingga saya memiliki 2 kode registrasi. Yang pertama adalah kata komite dan kata perorangan. Yang perlu diperhatikan adalah yang boleh mendaftar hanya 1 nama yang sama untuk karate. Seperti itu. Nah, selanjutnya ketika Bapak Ibu terjadi kendala gitu kan. Waduh, saya lupa gitu kan atau terlewat. Bapak Ibu, kita sudah siapkan mekanisme yang nantinya bisa dapat membantu Bapak Ibu untuk menangani kendala. Ada namanya Halo BPTI, ya, untuk Bapak Ibu bisa menghubungi helpdesk-nya Balai Pengembangan Talenta Indonesia melalui WhatsApp, tertera nomor dari narahubung, kemudian juga nanti Bapak Ibu juga bisa menghubungi narahubung teknis. Kemudian terkait kendala, prosesnya seperti apa ketika terjadi permasalahan lupa salah atau ternyata ada perubahan di tengah jalan yang telah difinalisasi terus diubah datanya. Silakan menghubungi ataupun juga mengisi formulir kendala. Namun di dalam formulir kendala tersebut pasti akan ada proses pemrosesan data dan di mana Bapak Ibu ketika akan menginput data di form kendala, Bapak Ibu akan diminta kode registrasi peserta agar lebih memudahkan pengadministrasi ataupun tim data. Mohon Bapak Ibu ketika menyampaikan kendala untuk registrasi pendaftaran, kode pendaftaran pesertanya. Yang mana? Yang mungkin pertanyaan, yang mana nih yang kode registrasi pendaftaran? Itu ada di menu pendaftar, kemudian di sini terdapat kode-kode registrasi sesuai dengan jenjang atau ajangnya. Sesuai dengan ajangnya. Contoh kita ternyata ingin melakukan perubahan data O2SN subcabang atletik Trilomba ini. Nah, yang diinputkan adalah data kode registrasi O2SN, SMP 23, strip, dan seterusnya. Ketika Bapak Ibu nanti memohon untuk proses penyelesaian kendala Bapak Ibu, akan lebih cepat ketika Bapak Ibu valid dalam mengajukan penanganan kendala. Seringkali mungkin sebelumnya karena ini masih bingung mana yang kode pendaftarannya, akhirnya diinput NPSN ataupun kode registrasi sekolah. Jadi saya sampaikan supaya prosesnya Bapak Ibu bisa dibantu secara cepat, namun tetap ada proses. Oleh karena itu, daripada nanti kita harus berkutat dengan proses yang menunggu, lebih baik Bapak Ibu memastikan sebelum melakukan finalisasi. Silahkan dipastikan betul datanya, Bapak Ibu tidak perlu terburu-buru untuk melakukan finalisasi. Yang penting nanti difinalisasi sebelum atau saat hingga batas akhir deadline, silahkan dilakukan finalisasi. Atau ketika sudah memang memastikan betul datanya sudah dan ingin melanjutkan ke proses selanjutnya, untuk masuk ke portal ajang, itu boleh silahkan lakukan finalisasi, baru silahkan melakukan finalisasi. Namun yang perlu dipastikan adalah operator memastikan dengan sangat data yang diinput telah sesuai. Seperti itu Bapak Ibu terkait penjelasan teknis di dalam portal registrasi pun juga dengan beberapa masukan dari Bapak Ibu. Terima kasih karena memberikan feedback yang baik kepada kita bisa tangani di sosialisasi kali ini. Selanjutnya saya kembalikan ke Kak Disa. Terima kasih.
Ya, baik. Terima kasih Bapak Yongki atas penjelasannya yang cukup detail. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa mengulang kembali jika masih tadi ada yang tertinggal ataupun tadi apa namanya baru bergabung. Jadi ntar bisa dimainkan lagi YouTube rekaman YouTube ini. Oke, baik. Selanjutnya setelah Bapak Ibu menyelesaikan pendaftaran pada portal registrasi, kita akan beralih ke portal Ajang Talenta yang mana nanti Bapak Ibu meneruskan pendaftaran untuk masing-masing cabang lombanya. Dan saat ini kita sudah sudah hadir juga Bapak Ahmad Ulfi. Bapak Ulfi, apakah sudah standby? Siap, sudah. Ya, baik. Tanpa tunggu lagi nih Bapak Ulfi, mari kita simak dan juga dengar penjelasan dari Bapak Ulfi. Kepada Bapak Ulfi, kami persilakan. Kita langsung saja kepada yang akan saya coba sampaikan langsung saja kepada demo aplikasi supaya Bapak Ibu bisa memahaminya. Saya kira karena prosesnya proses yang sama dengan lomba-lomba sebelumnya, mudah-mudahan ini tidak sulit ya bagi Bapak Ibu. Hanya mungkin di sini saya akan mencoba memperdalam bagaimana melihat tadi yang sudah disampaikan Mas Yongki, seperti apa nanti di sisi web lombanya. Nah, izin share screen sekarang. Share screen, oke, baik. Oke. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mas Yongki bahwa untuk apa namanya? Nah, untuk lomba tadi kan pendaftarannya semuanya ada di portal registrasi, yaitu di daftar.bpti kemendikbud.go.id. Nah, data yang nanti akan masuk ke ke website lomba itu adalah data yang sudah difinalisasi. Kita ambil contoh sekarang tadi yang juga dipakai Mas Yongki ini akun testingnya menggunakan SMP Gema 7 Ambon. Nah, Bapak Ibu mohon perhatikan saja bahwa nanti di menu pendaftar itulah yang akan dibawa ke websitenya lomba, ya. Jadi ngelihatnya di sini bukan di peserta didik. Jadi sesuai dari informasi Mas Yongki, peserta didik ini hanya mendapatkan peserta didiknya, tetapi untuk mengikuti ajangnya ada di menu pendaftar. Nah, kita lihat di sini untuk Olimpiade Olahraga ada yang belum finalisasi atas nama Joan Mat Felicia Sosialisa. Nah, nanti data yang akan masuk ke lomba itu adalah data yang sudah finalisasi. Ini contohnya kalau seperti di sini ada Sergio Woodlanit, ya, ini sudah difinalisasi. Nah, bagaimana cara melihatnya? Nanti Bapak Ibu, pertama loginnya lihat di sini ada NPSN, ada kode registrasi. Jadi nanti sekolah itu silahkan, ini untuk SMP ya, websitenya smp.pusatprestasi-nasional.kemendikbud.go.id/lomba. Itu nanti akan muncul halaman ini, atau bisa menggunakan shortcode yang sudah kita coba siapkan, yaitu SID/BPTI-lomba-SMP. Kalau untuk SD nanti tinggal diganti menjadi SD. Diarahkan ke halaman yang sama. Setelah itu pilih lombanya, ajang lombanya. Ada kelas 2N, O2SN, OSN, sama opsi untuk yang SMP. Kalau SD, itu nanti akan ada, kita ganti, nanti akan ada beberapa lomba, yaitu ada 3 ajang talenta, yaitu FS2N, O2SN, serta OSN. Nah, saat ini kita demokan menggunakan akun SMP, karena tadi di portal registrasinya adalah akun SMP. Nah, pilih O2SN lombanya, nanti akan ada login di sini. Ada 2 tipe pilihan, yaitu sekolah dan selain sekolah. Di ajang lomba kita O2SN, peserta didik kita memang tidak login, karena nanti kalaupun ada upload dokumen, itu yang mengupload adalah dari sisi sekolah, untuk yang SD dan SMP. Mungkin nanti kalau untuk jenjang yang lain, di waktu berikutnya dijelaskan. Nah, kalau selain sekolah ini adalah untuk akun dinas kabupaten dan provinsi. Nanti kita coba lihat satu-satu. Sekarang kita masuk dulu ke sekolah, ya. Cara sekolah login itu masukin NPSN-nya ada di sini, ya. Nanti ada kode registrasinya, di copy saja. Nah, nanti dia akan masuk. Sebentar.
kelebihan. Nah, ini ketika copy hati-hati karena kadang-kadang ada tabnya ya kayak barusan, sehingga harus dibersihkan dulu. Nah, sudah masuk, nanti operator sekolah lihat di bagian menu kabupaten kota. Nah, jika dilihat di sini, peserta yang sudah terdaftar di sekolah SMP Gemah 7 Ambon itu ada 8 peserta. Nah, kita lihat berapa yang ada di portal registrasi, cara melihatnya, dilihat di portal registrasi di menu pendaftar tadi ya, di menu pendaftar, kita search saja. Nah, dari atas, nah ada satu di tujuan, tapi karena belum finalisasi, nanti kita lihat ada satu belum finalisasi, ada 2 Sergio Woodlanit sudah finalisasi. Kita lihat lagi ada 3 sudah final, 4 sudah final, 5 sudah final, 6 sudah final, 7 sudah final, 8 sudah final, 9 sudah final. 9 sudah final di sini ya, maaf kelebihan tadi. Ya, berarti total ada sekitar 9 tadi ya. Atau kalau tadi Mas Yongki nambahin berarti kayaknya 10. Nah, kita lihat di portal registrasi ini ada 8. Nah, tadi sinkron terakhir itu saya lakukan jam 9.13. Nah, Bapak Ibu nanti untuk mensinkronkan data dari portal registrasi cukup menekan tombol yang namanya sinkron peserta dari portal. Cukup klik ya. Nanti Bapak Ibu perhatikan ada waktu, saya perbesar ya, ada waktu sinkron terakhirnya. Kita lihat jam sekarang adalah jam 10, maka sinkron terakhir adalah tanggal hari ini dan jam 10. Jika waktu sinkronnya masih lama, berarti sekolah tersebut wajib melakukan sinkron kembali. Ya. Nah, kalau dilihat tadi, karena Mas Yongki sudah nambah 1 peserta, tadinya ada 10, sekarang total itu ada 9, di mana posisinya 9, di mana posisinya adalah 1 tadi belum finalisasi. Mana tadi di atas, nah nih, John Mark Felia Sosialisa, ini belum ada. Sehingga untuk lomba apa tadi dia? Kita lihat untuk lomba pencaksilat tanding dan solo kreatif. Nah, di sini dia hanya ikut karate saja ya, sama atletik. Jadi nggak ada yang lain ya. Nah, cara melihatnya itu, jadi jika ada ketidaksesuaian, tolong perhatikan kembali mana yang sudah finalisasi, mana yang belum. Jadi yang akan masuk ke website lomba itu hanya status yang sudah finalisasi seperti ini. Kalau persis seperti ini yang warna merah, ini berarti dia tidak akan masuk datanya ke web portal. Supaya masuk bagaimana, cukup difinalisasi, saya tidak akan demokan karena ini untuk data testing. Nah, di sini ada finalisasi, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Yongki ya. Baik, nah itu untuk data peserta cabang lomba. Nah, di sini detailnya bisa terlihat ya. Nah, saya kira itu untuk sinkronisasi dari sisi sekolah. Nanti kalau untuk upload soal, saya kira nanti ada penjelasan dari juri bagaimana untuk upload, bukan soal, mohon maaf, upload dokumen ya. Nah, untuk sekolah cukup. Nah, berikutnya adalah akun dinas ya. Akun dinas itu bagaimana cara monitoringnya? Nah, akun dinas itu menggunakan akun yang di lomba, sama seperti yang sekarang kita lagi tampilkan. Kita coba demokan di sini. Baik. Ya. Ini contoh, dinas tadi masuknya ke selain sekolah, AB itu kita ketik admin user password-nya sudah ada. Kalau jika ada kendala silakan hubungi narahubung untuk reset password. Biasanya usernya email ya. Ini kita masuk. Nanti akan dihadapkan ke halaman yang sama. Diklik juga di kabupaten kota. Nah, di sini akan muncul semua peserta di wilayah dia sendiri. Ini contohnya adalah di wilayah kabupaten di kota Ambon ya. Nah, kita contohkan di sini untuk yang kabupaten kota bisa melihat contoh ya tadi Gemah 7 sudah ada 9 peserta. Sama berarti dengan data yang di sekolah tadi. Di sekolah tadi ada berapa peserta? Yaitu ada sekitar 9. Jadi di dinas kabupaten kota pun ada 9 untuk yang Gemah 7 Ambon. Cuman kalau di kabupaten kota itu bisa melihat seluruh peserta di wilayah kota Ambon ya. Nah, di sini ada tombol untuk melihat detailnya, bisa dilihat jika ada ketidaksesuaian, terus juga
bisa melihat dokumennya nanti kalau jika sudah ada. Nah, karena dia belum ada, maka akan ada muncul belum unggah dokumen. Nah, di kolom sebelah kanan ada yang namanya cetak biodata. Nah, akan muncul tampilannya kalau sudah dia mengupload nanti. Saya nggak tahu apakah ini masih dipakai, nanti mungkin dari Mbak Melani akan menjelaskan. Nah, dari sisi Dinas Kabupaten Kota, itulah monitoringnya. Untuk provinsi juga sama caranya, yaitu dengan cara menu di login selain sekolah, akunnya juga sudah ada. Bedanya dengan kabupaten adalah akun provinsi bisa melihat seluruh peserta di provinsi tadi. Ya, kalau contohnya tadi Maluku, berarti dia bisa melihat di provinsi Maluku. Saya kira itu untuk penjelasannya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Nisa karena memang untuk di O2SN tahapan-tahapannya akan seperti itu. Dari saya hanya ingin memastikan untuk operator sekolah, pastikan ketika sudah selesai finalisasi, pastikan nanti melakukan sinkron. Karena kalau tidak sinkron, maka datanya tidak akan terbawa oleh kami. Saya kira demikian, Mbak Nisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.